Nah, saya berikan olahraganya berenang dari umur 6 tahun sampai saya les berenang. Biasanya saya les itu sampai gurunya nggak mau ngelesin lagi. Akhirnya saya berhenti waktu anak saya itu kira-kira 18 tahun. Setelah itu dia berenang sendiri. Nah, kayaknya gurunya waktu itu pertama ada guru renangnya sendiri khusus untuk anak autis. Setelah itu karena dia sudah bisa punya dasar, saya bisa mencari kolam renang dekat rumah. Yang ngajar itu guru renang biasa. Jadi memang ibu jangan takut. Kalau pertama memang kita ketakutan punya anak ini, nanti kalau umpamanya dia takut air, ya pertamanya dengan kita. Sebelum dia harus nggak takut air sama saya. Jangan dipaksa, mungkin dia cuma duduk-duduk, airnya dimain-main air dengan kaki. Terus sampai dia bisa jalan-jalan di dalam air yang mungkin cuma sepaha, nggak apa-apa. Sampai akhirnya anak itu mau dengan masuk sampai ke leher ini dalam air. Nah, kalau berenang itu saya coba di rumah dulu sampai anak ini enggak takut sama air. Kalau waktu mandi, saya kasih air yang banyak sampai dia ketutup sini ya. Karena yang paling penting itu jantungnya ini ketutup. Nah, kalau anak itu sudah bisa menahan itu, anak ini segini, berarti anak itu nanti dibawa ke kolam renang dia oke. Enggak histeris. Biasanya adanya anak yang histeris dibawa ke kolam renang. Nah, karena dia sangat takut. Jadi lakukan itu di rumah dulu. Buat anak itu tidak takut dengan air, baru leskan berenang. Nah, terus kalau tenis, ya saya ngomong olahraganya, saya ajarkan tenis, sebenarnya saya mau ajarkan badminton. Badminton kecepatan, anak saya tidak bisa ngejar bolanya. Kalau tenis kan dia masih mantul dulu, baru dia ambil bolanya. Nah, itu pun hand and eye coordination. Nggak apa-apa, yang penting bukan anak saya bisa main tenis atau apapun, tapi melatih dia. Tangan dan mata ini bekerja sama. Oh, bolanya mau datang, mantulnya segini. Saya bisa ambil pakai raket saya. Itu latihan. Latihan untuk kemampuan menggunakan mata dan tangan bersama-sama, bekerja sama mata dan tangan. Nah, itu hal-hal yang harus Anda sadari. Bukan dilihat tenisnya, tapi apa yang dilakukan selama tenis itu. Dan juga kaki, dia lari mendekati bola itu. Bayangin, tangan, kaki, sama mata. Nah, itu dari anak saya yang mungkin pertama kali cuma bisa berdiri, ya. Jadi si pelatihnya harus memberikan bola itu dekat sama dia. Dia cuma memukul bolanya. Itu pun bolanya nggak tahu mukulnya kemana-mana. Nah, pertama pokoknya dia bisa mukul aja. Nah, setelah bisa mukul, dia berlari ke arah bola dan memukul. Jadi buahnya, dan itu nanti ngefeknya mungkin pada waktu Anda menulis dan melihat, mengcopy dari papan tulis, itu juga mata dan tangan. Jadi jangan mengecilkan arti sesuatu. Nah, kalau ini kan dengan kayak tenis, anak kan senang. Nah, kalau kita disuruh menyalin dari papan tulis terus, kalau papan tulis itu matanya itu harus punya kemampuan melihat jarak jauh, melihat jarak pendek, lah sambil menulis. Kalau tenis saja itu kan jarak jauh. Tapi begitu bolanya mendekati ke dia, itu juga sudah jarak dekat. Nah, itulah kemampuan yang nggak disadari oleh orang tua. Ini latihan yang fun, gitu ya, daripada anak kita suruh duduk terus itu. Nah, saya sekarang memang dulu dia skateboard itu dia pintar. Saya nggak tahu dia bisa main-main sendiri terus dia bisa sendiri. Tapi kalau berenang ini, wah, dia sudah bisa semua gaya.
Walaupun menurut saya belum perfect amat, seperti kayak gaya kupu-kupu itu, saya melihatnya seperti gayanya ikan paus. Soalnya dia kalau begini tuh airnya tuh naik semua, dan orang-orang di sebelahnya tuh kena air semua. Saya nggak tahu itu salahnya di mana, dan saya tidak mau, saya mungkin memang tidak memperbaiki itu karena saya mau satu sulit untuk diperbaiki. Saya pikir itu nggak terlalu kesalahannya, nggak terlalu gimana lah. Ya udah biar aja. Tenas juga gitu. Sekarang dia memang sudah bisa bermain, kelihatannya seperti orang normal, tapi dia masih belum bermain dengan rule regulasi orang main tenis. Kalau kena di apa garisnya mana itu in atau out, itu dia memang nggak melakukan itu. Saya cuman melihatnya itu sebagai latihan untuk sensori kita bekerja bersama-sama, tangan, kaki, mata. Oke. Tapi dengan anak-anak itu belajar olahraga, saya tahu olahraga itu cenderung ke gerakan yang kasar. Saya imbangi dengan seni. Maka dari itu saya masukkan piano. Main piano itu, saya tidak bisa main piano, Ibu Bapak. Jadi saya itu piano cuman bergantung ke guru pianonya yang ngajarin. Tapi saya ikut belajar. Nah, karena saya harus kerja, ini lagi. Saya tahu saya tidak bisa ngajarin tiap hari dengan intens. Saya cari bantuan. Mungkin ini juga bisa dicontoh sama Ibu Bapak. Kalau kita memang nggak punya waktu untuk melakukan lesnya sih cuma seminggu sekali saya pasti ikut. Tapi untuk latihannya kan setiap hari. Kalau nggak dilatih setiap hari, anak-anak ini kan nggak bisa. Jadi saya pertama membawa pembantu saya, pembantu. Ya istilahnya susternya itulah. Untuk ikut sama saya pada waktu les piano, kalau les pianonya anak special need itu, kita bayarnya double. Tapi ruangannya yang biasanya dia mungkin 15 anak, kita cuma 7-8 anak. Ya sama aja lah. Kita harus bayar double karena kalau anaknya terlalu banyak, gurunya juga tidak bisa mengcover untuk satu-satunya. Jadi kita memang kalau sekolah untuk piano itu minta kelas kecil gitu ya. Oke. Piano ini kalau saya lakukan karena apa? Ini stimulasi apa? Tangan, mata, telinga. Nah, telinganya tuh bisa membedakan diskriminasi suara tinggi rendahnya. Sampai anak saya tuh tadi kan ibu dan bapak tahu telinga anak saya sebelah kiri itu cuma di bawah 50%. Sekarang dari saya masuk sebenarnya dia mulai piano tuh 8 tahun sampai sekarang. Dia tuh sekarang pendengarannya absolut. Kayak orang ini nih, kalau orang nyetem piano itu loh. Itu do. Ini apa? Do, do. Itu sol, sol. Ini dan dia kalau umpamanya dia bisa mendengar itu, menangkap nada-nada itu. Saya pun tidak bisa, Ibu Bapak. Jadi dengan anak yang dengan Stephen itu dengan pendengaran yang hanya satu yang sempurna, sebelah kanan, sebelah kiri dia di bawah 50%. Dia masih bisa bermain piano, melihat cambah-cambah itu, notasi yang cambah, 1, 2, 3. Pertama awalnya dia ikut klasik. Klasik itu papanya protes. Itu lagu apa ya, saya nggak pernah denger. Mending lagu yang ngepop aja lah, nggak usah terlalu sulit-sulit lah. Kalau dari klasik ke pop ya lebih gampang lagi. Jadi akhirnya dia sekarang lebih ke arah pop. Nah, jadi dia tiap hari berlatih piano. Jadi dengan lagu-lagu pop dan semua orang senang karena semua orang bisa mendengarkan. Nah, cuman ya itu piano itu saya lakukan itu karena anak-anak, kalau anak ibu mau les piano ya, anak itu harus bisa separasi ini apa finger, jari tangan.
Kalau anaknya itu cuma bisa menggerakkan jari tangan bersama-sama semua, nah ini anaknya sulit main piano. Harus diajarkan anak itu bisa gini. Keluarkan ini, tirukan. Nah, terus habis itu tirukan. Nah, nah. Jadi dia harus atau dia bisa gini. Nah, itu jadi dia bisa menggerakkan jarinya satu persatu. Karena kita butuh skill itu untuk main piano. Nah, setelah itu vokal. Kenapa saya leskan vokal? Karena dia tuh kalau ngomong intonasinya tuh flat. Nggak suka saya, nggak ada. Kita ngomong kan ada intonasi yang berbicaranya, bukan terus seperti robotik, intonasinya flat terus. Nah, saya pikir kalau dia vokal, dia paling sedikit dia dipaksa untuk menyanyi naik turun gini. Nah, saya mulai vokal itu di umur 10 tahun. Dan ini pun saya kesulitan cari guru vokal untuk anak saya. Terus terang aja, guru vokal itu lebih sulit dicari daripada guru piano. Karena guru vokal harus punya kemampuan main piano dan nyanyi. Karena nanti dia mengiringi sama piano. Jadi pianonya nanti mau naik turun itu dia bisa naik turun lagunya tangga nadanya itu. Jadi saya vokal itu saya mencari dengan cara saya cari guru vokal yang baik dulu. Setelah itu saya les vokal dulu. Saya berteman dengan dia dengan guru vokalnya sampai guru vokalnya jadi teman baik saya. Setelah dia jadi teman baik saya menawarkan apakah kamu bisa ya, saya minta tolong apakah kamu bisa mengajar anak saya. Anak saya itu punya spektrum autism. Wah, dia kaget langsung. Wah, saya takut ini. Anak autis itu biasanya suka marah-marah, suka pukul-pukul. Saya ngomong, saya jamin kamu tidak akan kena pukul. Nah, itu jamin saya. Jadi, saya waktu dia kalau les, yang jaga saya sama terapisnya. Sampai gurunya itu kenal sama dia. Nah, sampai sekarang enggak apa-apa. Nah, sekarang masa pandemi belajar pianonya lewat online. Belajar vokalnya. Oke, yang terakhir itu bass gitar sama drum itu cuma bass gitar itu kan 2 tangan. Eye and hand coordination sama ears. Karena bass gitar itu kan biasanya harus di dalam satu lagu dia harus ngikuti di mana ritmenya gitu ya. Terus drum. Drum ini sebenarnya bagus untuk anak-anak awal. Sebenarnya saya kok mulainya piano itu salah. Mulailah dari les drum. Tapi carilah drum yang nggak berisik. Drum yang frekuensinya rendah. Yang rasanya bum, bum, bum gitu ya. Rasanya membumi gitu. Jangan yang preng, 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 preng gitu. Terus yang frekuensi tinggi. Nah, drum ini mulailah dengan ritme pelan. Jadi dia tahu tiap lagu itu kan ada ritmenya pelan, sedang, cepat. Itu berguna sekali terhadap apa yang dilakukan kita setiap hari. Apa yang kayak kita berjalan pun kan kita ada ritmenya. Nah, anak-anak itu belajar ritme dari drum dulu. Gitu. Ya kalau mau belajar drum baru vokal ini juga bisa, setelah itu piano, setelah itu bass gitar. Oke. Nah, pada waktu umur 13 sampai sekarang dia sekolah SMP. Dia cuma sekolah sampai SMP. Dia bilang, Koko tidak mau sekolah SMA. Ya udah, memang saya juga pikir di SMP pun itu udah sulit dan banyak hal-hal yang menurut saya nggak terpakai buat dia. Kenapa nggak terpakai? Karena terlalu banyak teori. Seperti di SMP itu sudah
ada pelajaran ekonomi. Ekonomi itu nanti dia harus menghafalkan definisi-definisi tuh. Nah, saya mikir nggak terlalu penting lah. Jadi sekarang ini yang saya ajarkan lebih ke arah apa ya? Praktikal. Seperti dia tak suruh sekarang itu pakai itu Excel, Word, ngetik gitu ya. Dia sudah bisa mengetik. Wah, sekarang malah kebablasan memakai multimedia. Dia sukanya googling. Yang di Google itu adalah eh, perhelatan olahraga di seluruh dunia. Saya nggak ngerti kenapa dia suka itu. Dia sudah bisa baca sih. Jadi dia suka tahu, oh tahun berapa ada Olimpik, ada yang SEA Games, ada yang apa. Dia suka lihat-lihat hal itu. Nah, anak saya juga paling senang sama kalender. Terus terapi primary reflex. Nah, sampai sekarang anak saya masih terapi refleks, tapi ada primary-nya. Nanti setelah primary ada terapi yang berkaitan dengan refleks-refleks ini, tapi nggak cuma primary yang sudah terintegrasi, seperti ada namanya refleks yang kita punyain pada waktu kita selama hidup kita. Itu juga kalau primary-nya nggak ada, biasanya terus refleks yang untuk yang kita udah besar itu juga sulit. Nah, kalau mungkin bisa dilihat dari anak-anak yang paling nyata itu adalah anak yang bisa terjatuh, mukanya ini babras semua, luka semua. Itu kan sangat jarang kita melihat orang luka dengan seluruh muka ini luka, wajah ini luka. Dia bilang, aku terjatuh tanpa sempat menahan dengan kedua tangannya. Ini adalah refleks. Nah, kalau dia sampai nggak sempat, itu berarti ada yang salah. Itu salah satu contoh yang saya berikan.